Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Yang kami hormati, kami sayangi guru kita, Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan, Bapak dan Ibu, peserta Forum Golden Habit yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kepada kita atas nikmatnya di hari ini, di hari ke-19 di bulan Ramadan 1442 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Semua tentu atas nikmat yang telah Allah berikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat tersebut, sehingga atas rasa syukur kita wasilah dan perantara Allah berikan nikmat-nikmat yang lainnya. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang kami hormati, yang kami sayangi, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5.30, segera mari forum ini kita mulai. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan, selama narasumber kita menyampaikan materi, mohon untuk mikrofonnya sejenak dimatikan agar penyampaian materi bisa berjalan secara baik dan lancar. Dan insya Allah 40 menit ke depan, lebih kurang, nanti Ustadz kita, Dr. Agus Sukaca akan menyampaikan materinya. Dan saat ini, materi yang akan beliau sampaikan adalah materi di episode yang ke-7, memudawamahkan ke masjid. Ini yang akan beliau sampaikan, lebih kurang selama 30-40 menit ke depan. Kemudian sesi yang berikutnya adalah sesi sharing atau tanggapan. Untuk itu Bapak dan Ibu tidak perlu berlama-lama, mari segera saja dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali dan kita buka forum pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa di tempatnya masing-masing dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga atas doa tersebut kita diberikan ridhonya, acara ini diridhoi oleh Allah dari awal hingga akhir. Selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Agus Sukaca untuk menyampaikan materinya. Untuk itu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini bisa berjumpa kembali di dalam Golden Habit Forum episode yang ke-7. Bagi saya ini merupakan episode yang istimewa. Yang pertama, saya dimonitor, ditunggui oleh ibunda saya, Ibu Siti Hadijah. Dan juga adik-adik saya ini bergabung, ada adik Ani Dayatis keluarga, Azidah Fauziah di Semarang, ya, Ana Mufidah, Ahmad Najib, ya. Ini bergabung, Arif Mahbub, ya. Hampir semua adik saya bergabung. Kemudian guru-guru saya juga hadir di ruangan ini, ada Profesor Abdul Salam, dan yang lain-lain. Dan ini istimewa, ini sudah hadir di ruangan ini beberapa rektor Universitas Muhammadiyah,
Yang pertama dari Rektor Universitas Muhammadiyah Berau, ya, sudah hadir Pak Israel. Ya. Kemudian Rektor Universitas Muhammadiyah Palu, Dr. Rajindra. Ya. Kemudian ada Rektor Universitas Muhammadiyah Riau ini, Dr. Mubarak, alhamdulillah. Ya. Papua, Dr. Partino, alhamdulillah ini luar biasa. Ya. Kemudian para wakil rektor cukup banyak, jadi banyak Universitas Muhammadiyah yang bergabung. Sahabat-sahabat saya, para dosen di Fakultas Kedokteran UAD, dan hampir semua mahasiswa, ya, sebagian besar mahasiswa kedokteran bergabung juga di dalam agenda kita kali ini. Dari kalangan rumah sakit juga banyak ini. Ada Dokter Piri dari Tegal, ada Dokter Cek dari Cempaka Putih, ada Pak Hanif ya dari Cempaka Putih, ya, dari Metro, dari mana lagi dokter ini dari Malang, ya, dan lain-lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi ini merupakan bentuk apresiasi yang luar biasa. Mudah-mudahan forum kita ini bisa menggerakkan umat untuk menjadi pengamal-pengamal soleh yang sebaik-baiknya. Topik kita kali ini adalah tentang ke masjid. Ya. Ini masjid ini merupakan bangunan istimewa bagi umat Islam, ya. Dan masjid ini banyak sekali, ya, di masjid ini banyak sekali peluang-peluang untuk melakukan amal soleh terbaik kita. Nah, oleh karena itu kita perlu memudawamahkan bagaimana kita bisa menjadi ahli masjid yang baik. Ya. Saya izin share, ya. Oh ya, tadi besan saya juga hadir ini dari Bandung, ya. Pak Karsos keluarga ini alhamdulillah juga hadir. Ya. Assalamualaikum, alhamdulillah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya. Masjid ini sangat istimewa. Ya. Sebuah bangunan yang sangat istimewa, sehingga semestinya kita juga menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang istimewa bagi kita. Di mana letak keistimewaannya? Ini antara lain, ya, melangkah ke masjid itu diapresiasi menjadi kebaikan dan sarana untuk penghapusan dosa dan meninggikan derajat. Jadi orang yang mau melangkahkan kaki ke masjid, ya, itu dosanya digugurkan, derajatnya ditinggikan. Ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Barang siapa bersuci di rumahnya, ini maksudnya berwudu, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, maksudnya masjid, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, bisa sholat jamaah, maka kedua langkahnya, yang satu menghapus kesalahan, dan satunya lagi meninggikan derajat. Nah, langkah kita kan hanya dua jenis langkah, ya, langkah kanan, langkah kiri. Kita ulang-ulang. Nah, setiap langkah itu menggugurkan dosa dan meninggikan derajat. Masya Allah. Ya. Sehingga orang yang rumahnya
lebih jauh dari masjid, tetap ke masjid, diapresiasi lebih tinggi ya, dibandingkan yang rumahnya dekat masjid. Ini salah satu keistimewaannya. Ya. Dan apresiasi ini berupa pengguguran dosa. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa, yang tidak punya kesalahan? Ya. Dosa-dosa kita digugurkan, ya, kesalahan-kesalahan kita diperbaiki, sehingga derajat kita meningkat dengan langkah-langkah ke masjid. Karena melangkah ke masjid ini sebenarnya adalah menuju kebaikan. Masjid adalah lambang kebaikan. Rumah Allah adalah rumah kebaikan. Sehingga perlambang menuju ke masjid adalah sebuah perlambang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, di dalam sabda Nabi yang lain, masih dari Abu Hurairah, ya, khina, ini kata Nabi, ya, khina yakhrujur rajulu min baitihi ila masjidihi warijlun tuktabu hasanah warijlun tamhu sayyi'ah. Ketika seseorang keluar dari rumahnya menuju masjid, maka tiap langkah satu kakinya dicatat satu kebaikan, dan dari kakinya yang satu lagi sebagai penghapus suatu kejelekan. Jadi kejelekannya dibersihkan, kebaikannya diberikan. Nah, ini baru mau melangkah ke masjid, ya melangkah ke masjid saja, setiap langkah sudah diberikan apresiasi yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keistimewaan yang lain di masjid ini ketika kita gunakan sebagai tempat sholat jamaah. Ini masih hadis dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sholat seseorang berjamaah dibanding sholatnya di rumah atau di pasarnya lebih utama pahalanya dengan 25 kali lipat. Yang demikian itu karena bila ia berwuduk dengan menyempurnakan wuduknya, lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka tidak ada satu langkah pun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan satu derajat dan akan dihapuskan satu kesalahannya. Apabila dia melaksanakan sholat, maka malaikat akan turun untuk mendoakannya selama dia masih berada di tempat sholatnya. Doa malaikat, ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan seseorang dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan sholat selama dia menanti pelaksanaan sholat. Masya Allah, ini istimewa, ya, masjid ini istimewa. Dibandingkan sholat di tempat lainnya, sholat di masjid diberikan keistimewaan 25 kali lebih baik dibandingkan dengan sholat di tempat-tempat lainnya. Ini kalau Bapak Ibu misalnya mendapatkan gaji 1 juta atau ya 1 juta lah untuk memudahkan. Kemudian kalau mengambil di masjid menjadi 25 kali lipat, 25 juta. Kira-kira memerlukan untuk memperjuangkan ngambil di masjid apa tidak? Rasanya 20 kali 5 kali lipat itu sesuatu yang sangat berharga, sehingga ini layak untuk kita perjuangkan. Amalannya sama, sama-sama sholat, di rumah dibandingkan di masjid,
kelipatannya 25 kali. Masya Allah. Ini istimewa dengan melakukan sholat di masjid. Belum lagi intidhar sholat, ya, menunggu sholat. Ya, menunggu pelaksanaan sholat itu sudah dihitung sholat. Ini amalan yang sangat istimewa. Jadi, di dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, ini dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah bersabda, sholatul jamaati afdulu sholatal fardhi bisab'i wa ashrina derajat. Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Ini keistimewaan yang sangat luar biasa. Ya. Tempatnya di mana? Di masjid. Nah, di samping itu, masjid ini bisa menjadi tempat sebagai madrasah umat. Ini alhamdulillah saya lihat ya, masuk di ruangan Zoom ini Dr. Mulyono yang tadi saya ceritakan, alhamdulillah Mulyono. Ya. Beliau ini disertasinya adalah tentang masjid. Nah, ini luar biasa. Nanti kita mohon beliau untuk bisa berbicara tentang bagaimana memakmurkan masjid. Ya. Beliau dari Surabaya. Dulu ketua Majelis Tabligh, sekarang nggak tahu sebagai apa di Persyarikatan ini, Dr. Mul. Dulu sekretaris bukan? Oh, sekretaris ya, dulu sekretaris ya, sekretaris Majelis Tabligh. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, ini masjid ini sebagai apa? Sebagai madrasah umat. Ini hadis dari Abu Hurairah menarik ini. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahum ya wa dzakarahumullah fi man indah. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di dalam rumah, di antara rumah-rumah Allah Ta'ala. Ya, ini maksudnya masjid. Membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka. Melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi rahmat, serta dikelilingi malaikat. Dan Allah menyebut-nyebut mereka di antara malaikat yang ada di sisinya. Ini masjid ini sebagai madrasah, barang siapa berkumpul, ya, yatslunal kitab, membaca kitab Al-Quran, dan saling mempelajarinya di antara mereka. Itu dijanjikan dianugerahi ketenangan, diliputi rahmat, dan dikelilingi para malaikat. Masya Allah, ini sesuatu yang istimewa. Ketenangan itu sesuatu yang mahal. Banyak orang mencari ketenangan dengan berbagai cara tidak mendapatkan. Nah, kita diberikan kesempatan mendapatkan ketenangan dengan yatslunal kitab, membaca kitab, dan mempelajarinya di masjid. Nah, saya membayangkan masjid-masjid kita itu menjadi madrasah umat, dengan materi pembelajaran utama adalah Al-Quran, ya. Jadi di situ yatlunal kitab, membaca Al-Quran. Nah, seperti di dalam gambar ini, ya, ini ada menyampaikan setoran hafalan atau setoran pemahaman. Saya sedang dengan tim dari Ma'had Al-Quran Hasan bin Ali Samarinda. Ini sedang mengembangkan pembelajaran Al-Quran, bahasa Arab Al-Quran.
Kami menyusun buku Mari Belajar Bahasa Arab Al-Quran. Nah, ini modelnya nanti seperti ini. Pembelajarannya kita setting secara online, ya, sehingga bisa diikuti kapan saja sesuai dengan waktu yang dimiliki. Nanti evaluasinya dengan model seperti di dalam gambar ini, ya, setoran kepada pembimbingnya di masjid-masjid. Jadi pelajaran pertama, ya, dipelajari di rumah lewat media online. Nanti kalau sudah merasa cukup menguasai, ya dibuktikan, diverifikasi oleh pembimbingnya. Ya, ini bagusnya di masjid, ya, menyampaikan setoran pemahaman Al-Quran, pemahaman bahasa Arab Al-Quran, ya, kemudian nanti diverifikasi secara bertahap, sehingga dalam waktu tertentu umat Islam itu mengerti bahasa Arab Al-Quran. Nah, dengan demikian, ketika membaca Al-Quran tidak perlu melihat terjemah lagi. Alhamdulillah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, di Fakultas Kedokteran UAD sudah kita mulai, ya, para mahasiswa belajar bahasa Arab Al-Quran. Nah, setorannya kepada dosen pembimbing akademiknya. Ya. Mereka setiap minggu setoran, ya, perkembangannya seperti apa kepada dosen pembimbing akademiknya. Nah, sehingga terpaksa dosen pembimbing akademiknya juga belajar. Sehingga kita berharap ini menjadi gerakan memahami Al-Quran. Nah, para dosen, karena dia harus menerima setoran, ya, kalau misalnya dia membimbing 10 mahasiswa, berarti untuk materi yang sama, dia mendengarkan 10 mahasiswa setoran. Sehingga terpaksa dia dengan sistem ini belajar. Sehingga nanti terpaksa bisa. Ya, dosen-dosen Fakultas Kedokteran terpaksa mengerti bahasa Arab Al-Quran. Saya kira ini keterpaksaan yang bagus lah. Artinya apa? Membawa kita untuk bisa pelan-pelan memahami Al-Quran. Nah, ini kalau kita sentralkan setoran-setorannya kita lakukan di masjid, Masya Allah, luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi waktu-waktu setoran itu misalnya dipilih setiap habis sholat jamaah. Ya. Nanti kalau COVID-nya sudah mulai reda, bisa luring kuliahnya. Nah, setiap waktu duhur mungkin disempatkan 1 atau 2 mahasiswa setoran, janjian dengan dosennya di masjid. Ya, ini kegiatan yang menurut saya sangat bagus. Nanti ada asar, setoran, ya, sehingga misalnya 1 hari 2 mahasiswa setoran, ya 10 itu 5 hari sudah selesai. Ya. Sambil sholat jamaah, menerima setoran, nah ini akan menjadi sebuah kegiatan yang menarik sehingga masjid kita itu akan bisa menjadi madrasah umat. Ya. Pelan-pelan, ya, kita arahkan untuk bisa memahami bahasa Arab Al-Quran. Ini yatadarasunahu, saling belajar. Ya. Yang menerima setoran itu juga belajar, yang nyetorkan juga belajar. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, ini kita desain masjid kita menjadi madrasah umat, sehingga lewat masjid-masjid ini, ya, umat menjadi mengerti Al-Quran. Nah, ini kalau para mubalik kita home base-nya di masjid, Masya Allah, ya, dia mempunyai misalnya binaan, ada 20 orang binaan, tinggal janjian aja bagaimana 20 binaan ini, ya, ini pelajarannya sudah ada online-nya, nanti setorannya bisa diatur. Nah, sehingga mubalik-mubalik kita itu betul-betul bisa membimbing umat untuk lebih memahami Al-Quran. Nah, ini sesuatu yang istimewa. Ketenangan, rahmat itu akan meliputi kita semua. Keistimewaan yang lain, Bapak Ibu sekalian. Ternyata di masjid itu, ya, ada masa di mana kita diberikan apresiasi yang luar biasa. Antara lain apa? Antara lain ini. Hadis dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, "Man sholla sholata subhi fi masjid jama'atin."
yasbutu fihi hatta yusalliya subhatad duha kana ka ajri hajj au mu'tamirin taman hajjatahu wa umratahu. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumroh secara sempurna. Insya Allah hanya diam di masjid subuh ya, sampai syuruk, menunggu sebentar, sholat duha 2 rakaat, maka diberikan apresiasi seperti orang yang berhaji atau berumroh. Masya Allah, sesuatu yang istimewa ya. Di situ yasbutu fihi, berdiam di dalamnya. Nah, kalau yasbutu fihi itu digunakan untuk yatlunal kitab wa yatadarasunahu, untuk membaca kitab dan saling mempelajarinya. Nah, ini nilainya menjadi berlipat-lipat. Jadi kita mengambil waktu subuh sampai duha sebagai waktu untuk yatslunal kitab, membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Kita ambil waktu ya setelah sholat subuh, nanti sampai terbit matahari, tunggu sebentar, kemudian kita sholat. Nah, ini akan menjadi sebuah aktivitas yang dahsyat, ya, aktivitas yang luar biasa, apresiasinya tinggi. Nah, kalau kita bisa memudawamahkan berada di masjid, ya, subuh sampai duha, ya, apalagi ada taklim di situ, ada setoran di situ, ada baca Quran di situ, ya, maka Allah memberikan apresiasi yang istimewa. Ya. Tadi ketenangannya dapat, rahmatnya dapat, ya, pahala haji umrohnya dapat. Ini Bapak Ibu merasa layak untuk memperjuangkan ini apa tidak? Mungkin yang masih aktif bekerja, banyak yang menyatakan, wah ini masih sibuk dan lain sebagainya. Kalau masih sibuk, kita bisa ngambil hari libur ya. Misalnya di hari Ahad, hari libur, kita bisa ikut di dalam iktikaf ini di masjid. Saya kira seminggu sekali itu juga sudah istimewa. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah pensiun, ya aktivitasnya kurang. Nah, kalau ini dimudawamahkan berada di masjid sampai dengan duha, nah ini sebuah habit kebiasaan yang luar biasa. Masih ada waktu lain dari sekalian. Ya. Menunggu sholat ba'da sholat. Ini adalah aktivitas yang juga istimewa. Ini juga dari Abu Hurairah, ya Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ala adulukum ala ma yamhullahu bil khotoya. Maukah kalian aku tunjukkan yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Nah, para sahabat tentu semangat mendengar pertanyaan ini, sehingga menjawab, bala ya Rasulullah. Betul Rasulullah, kami sangat ingin mendengarnya. Maka Rasulullah bersabda, isbaghul wudu alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid. Wantidharus sholah ba'das sholah. Fadzalikumur ribat. Fadzalikumur ribat. Yakni menyempurnakan wudhu pada saat-saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid, dan menunggu sholat setelah sholat. Itulah yang namanya ribat. Mencurahkan diri dalam ketaatan, itulah yang namanya ribat. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini ada waktu-waktu istimewa, menunggu sholat setelah sholat, itu jarak antar sholat yang pendek. Ya. Itu antara maghrib dengan asar dengan maghrib, maghrib dengan isya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ya,
Sehingga di masjid-masjid kita, kalau kita adakan madrasah pengajian antara asar dengan maghrib, nanti maghrib sampai isya, ya, misalnya 2 gelombang. Nah, mereka yang berada di masjid untuk ngaji itu dia mendapatkan pahala intidharus shalah ba'das shalah. Jadi misalnya ada kelas asar maghrib, nanti ada kelas maghrib isya. Yang kelas asar maghrib, ya, pertemuannya diawali dengan sholat asar berjamaah dan diakhiri dengan sholat maghrib berjamaah. Nah, kelas maghrib isya diawali dengan sholat maghrib berjamaah, diakhiri dengan sholat isya berjamaah. Nah, ini kalau kita lakukan, Masya Allah, ya, dapat intidharus shalah ba'da shalah, dapat yatlunal kitab wa yatadarasunahu. Ya, jadi pahala iktikaf dapat, pahala mempelajari, membaca dan mempelajari kitab Al-Qur'an dapat. Sehingga nilai amal soleh kita itu menjadi berlipat-lipat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, istimewanya masjid. Belum lagi kalau sholat Jumat, ya. Sholat Jumat itu ada yang istimewa, barang siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah, lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah berkorban seekor unta. Dan barang siapa datang pada kesempatan kedua, maka dia seolah berkorban seekor sapi. Dan barang siapa datang pada kesempatan ketiga, maka dia seolah berkorban seekor kambing yang bertanduk. Dan barang siapa datang pada kesempatan keempat, ya, maka dia seolah berkorban seekor ayam. Dan barang siapa datang pada kesempatan kelima, seakan berkorban sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar untuk memberi khutbah, maka para malaikat hadir mendengarkan zikir khutbah tersebut. Mestinya kita hari Jumat itu sudah berada di masjid jauh-jauh hari sebelum khatib naik mimbar. Sehingga ada kesempatan untuk yatlunal kitab, menjelang sholat. Ya. Nah, di situ waktu-waktu kita membaca Al-Quran menjadi lebih banyak. Itulah di antara istimewanya masjid. Masih ada yang lain lagi. Ini hadis dari Abdullah bin Aus dari Buraidah. Nabi bersabda, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan pada malam gelap gulita menuju masjid untuk sholat berjamaah, bahwa bagi mereka cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Masya Allah. Ya. Kita diberikan cahaya yang sempurna sehingga kehidupan kita begitu cerah, nyaman, ya. Dengan cahaya yang sempurna, orangnya bercahaya, lingkungannya bercahaya, sehingga kita merasa sangat nyaman berada di tempat itu. Itu keistimewaan masjid. Nah, mereka yang berhasil mengikatkan diri dengan masjid akan diberikan perlindungan oleh Allah. Ini ada 7 golongan, 7 jenis orang, ya. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, di antara 7 itu, salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid.
dari 7 golongan itu, Bapak Ibu sekalian, kita sudah layak belum untuk diberikan perlindungan Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan, yakni nanti ya di akhirat, ya, fi yaumil mahsyar, ketika kita sedang menanti ya, hisab ditentukan di surga atau di neraka, itu suasananya suasana yang sangat tidak nyaman. Ya. Digambarkan ya itu suasananya panas terik, ya. Matahari hanya beberapa jengkal di atas kepala. Itu tentu bahasa simboliknya menunjukkan suasana yang sangat tidak nyaman. Nah, dalam suasana yang tidak nyaman ini, kalau kita mendapatkan perlindungan, maka kita akan merasakan kenyamanan yang luar biasa. Nah, sebagai contoh misalnya, Bapak Ibu sedang berada di daerah yang sangat panas, ya. Mungkin kalau sedang umroh atau haji pada musim panas, ya, itu suhu udara lingkungan itu bisa sampai 54 derajat Celcius. Saya tahun 81 haji, ya, itu mengalami suasana suhu yang sampai 54 derajat Celcius. Sehingga begitu kita keluar tuh Masya Allah panasnya luar biasa, kemana-mana bawa semprotan. Jadi kalau ada air, baju itu langsung dicelupkan di air, dipakai, itu dalam waktu sebentar kering. Ini karena panas. Nah, dalam suasana seperti itu, kalau dapat perlindungan, misalnya Bapak Ibu mendapatkan kemahnya ber-AC, suhunya diatur senyaman mungkin. Kalau pas pergerakan dapat mobil, mobilnya juga ber-AC. Suhunya diatur senyaman mungkin. Nah, kira-kira suasana yang hiruk pikuk panas tadi, dirasakan panasnya apa tidak? Tentu tidak, ya, tentu tidak. Kita merasakan meskipun di gurun yang panas, ya, tapi kita berada di kemah yang ber-AC atau di mobil yang ber-AC, diatur sedemikian rupa, ya, tidak ada kerusakan. Itu dalam suasana seperti itu kita merasa nyaman luar biasa. Nah, nanti di Yaumul Mahsyar, Bapak Ibu sekalian, ketika kita memenuhi syarat sebagai orang ya yang dilindungi oleh Allah, suasana hiruk pikuk tadi tidak akan kita rasakan karena yang kita rasakan adalah kenyamanan di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang akan diberikan perlindungan adalah rajulun mu'allaqun qalbu fil masajid. Ya, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Nah, persoalannya adalah ya, apakah Bapak Ibu sudah terikat hatinya dengan masjid atau belum? Kalau terikat, tali pengikatnya apa? Nah, ini di antara tali pengikatnya. Sudahkah ini menjadi tali pengikat kita dengan masjid? Sholat jamaah. Sholat jamaah yang mudawamah kita lakukan di masjid, ini akan menjadi ikatan yang kuat sekali hati kita dengan masjid. Begitu masuk waktu sholat, pikirannya adalah bagaimana segera tiba di masjid. Dan itu kalau kita mudawamahkan, maka kita tidak bisa tidak ke masjid ketika waktu sholat. Nah, mungkin di suasana corona ini agak dibatasi sedikit, ya. Tapi nanti ketika normal, ya, itu hendaknya itu menjadi pengikat. Jadi begitu waktu sholat, maka pikiran kita bagaimana segera tiba di masjid untuk melakukan sholat jamaah di masjid. Sholat jamaah sudahkah menjadi tali pengikat hati Bapak Ibu sekalian dengan masjid atau belum? Yang kedua, tadarus Al-Quran. Berapa juz yang diselesaikan di masjid? Dan mungkin ya membaca tafsir di masjid berapa banyak? Jadi apakah kita punya waktu-waktu khusus untuk tadarus Al-Quran?
untuk taklim, untuk iktikaf. Ya. Nah, kalau misalnya tadi waktu-waktu istimewa, ya subuh sampai duha, maghrib isya atau asar maghrib, ya, ini kita berada di masjid, ya, dalam jangka menjadi kebiasaan-kebiasaan kita selanjutnya, maka itu akan menjadi tali pengikat yang sangat kuat hati kita dengan masjid. Silahkan, ya Bapak Ibu sekalian, tali pengikat apa yang kuat mengikat hati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dengan masjid? Apakah taklimnya sudah menjadi tali pengikat? Apakah iktikafnya sudah jadi tali pengikat? Apakah tadarusnya sudah jadi tali pengikat? Apakah sholat jamaahnya sudah jadi tali pengikat atau belum? Untuk memperjuangkan layak dilindungi Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan, ya, kecuali perlindungan Allah saja. Monggo kita saling merenung, ya. Apakah kita sudah mempunyai ikatan yang cukup kuat dengan masjid? Apakah hati kita sudah terikat dengan masjid atau belum? Dan mari kita susun ikatan itu sekuat mungkin sehingga kita betul-betul terikat dengan masjid dan layak untuk mendapatkan perlindungan Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus Sukaca. Pencerahan yang sangat luar biasa dan memotivasi kita semua. Semoga persoalan rojulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ini menjadi satu komitmen kita mudah-mudahan. Untuk itu Bapak dan Ibu, di sesi yang kedua ini Dr. Joko. Baik, dokter. Silakan dokter. Mohon maaf ya. Jadi ini sekali lagi Mas Agus. Ini apa ya? Testimoni ya. Testimoni betapa masjid itu jadi tumpuan hidup kita itu memang cobaan luar biasa berat. Nah, menurut saya bagaimana sholat, baca Quran dan sebagainya itu tidak dalam tanda kutip hanya kewajiban dalam tanda kutip ya, tapi bagaimana kita menjadikan hobi gitu. Apapun hobi itu kalau kita kerjakan dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah pasti Pak. Ya misalkan saya kemarin, alhamdulillah ya, hobi saya goes. Kalau orang dengar kok bisa ya, saya umur 62 tahun Pak, kemarin tanggal 12 Maret itu saya goes keliling Bali Mas Agus Budi. Orang gila itu. Umur 62 tahun. Jadi kalau saya cerita, kok bisa hobi, kok lah bagaimana sholat itu kan hobikan gitu ya. Nah, awal dulu, masih zaman jahiliyah itu, yang namanya maghrib itu masih belum mandi Pak. Waduh. Tapi sekarang sebelum maghrib sudah harus siap gitu. Dan betul, bagaimana kita punya target ya Mas Agus. Seperti halnya aplikasinya Mas Agus itu. Jadi sholat kita itu memang harus naik dari waktu ke waktu. Kelas spiritual sholat kita itu harus naik. Contoh misalkan, target kita dulu mungkin baru laki-laki sholat saya jamaah di masjid itu maghrib, isya, subuh. Sebelumnya barangkali aja harus niat terus. Alhamdulillah setelah pensiun. Tetapi apa kita nunggu pensiun? Kan belum tentu mati kita tuh kapan. Ya kan? Alhamdulillah ya insya Allah 5 waktu itu setiap Senin, Kamis, Jumat, Sabtu insya Allah bisa. Tapi kalau Selasa, Kamis nggak bisa karena harus ke rumah sakit bius gitu. Jadi memang harus ada keinginan kuat. Apalagi kalau betul Mas Agus. Jadi pada saat orang lain masih tidur, jadi sesuatu yang kadang-kadang membahagiakan saya itu aneh Pak.
subuh ya, subuh hujan deres gitu ya. Kemudian apa namanya, kita bisa sholat di masjid, itu rasanya ada sesuatu yang kadang-kadang itu berbesmilis nih. Bingung Pak, kok bisa ya gitu ya. Coba yang lain ya, bukan barangkali yang lain mungkin ya, sholat di rumah ya, karena itu kan barangkali halangan ya. Tapi kondisi-kondisi begitu itu membuat sesuatu, apakah ini yang namanya buah iman Pak Agus? Hujan deras subuh, ya harus pakai payung, jalan kaki ke masjid, itu kan bukan perkara mudah. Tapi kalau itu sudah menjadi hobi ya diikuti gitu. Yang kedua, beberapa kali apa namanya juga saya sudah pensiun ini ya dapat jabatan Mas Agus Budi. Apa jabatan saya? Itu melebihi jabatan direktur utama Mas Agus Budi. Sebagai apa namanya marbot gitu ya. Bangga saya jabatannya karena marbot Mas Agus saja. Jadi setiap sebelum subuh itu buka pintu bersih-bersih. Kalau Jumat saya wajib itu ngepel masjid itu. Wah ini nikmat betul itu. Nggak ada duanya dari nikmatnya. Barangkali itu ini pengalaman pribadi. Karena ya saya sudah pensiun. Mas Edi Semarang, betul Mas Edi. Jadi kalau goes itu hobi, apapun nggak ada. Capek Pak, panas capek. Jadi kalau sholat itu kita jadikan hobi, baca Quran itu kita jadikan hobi, zis itu kita jadikan hobi, ya silaturahmi, wah insya Allah itu nggak ada yang susah. Itu barangkali testimoni Mas Agus, seperti halnya di surat terakhir Ad-Duha ya. Jadi kalau kita dapat kenikmatan itu ya sampaikan dengan cara bersyukur. Barangkali kesyukuran saya ini saya sampaikan karena hal yang begini ini pernah saya alami di agama saya dulu Pak. Yang namanya kebaktian kesaksian. Jadi kalau jemaat itu dapat apa berkah, dapat sesuatu, kemudahan apapun sembuh sakit, itu diadakan kayak kebaktian, kemudian dia bersaksi, saya begini lah. Yang dengar itu, oh iya ya begitu. Barangkali itu Pak Agus. Sehingga kadang-kadang kita sangat hati-hati. Itu pun saya juga tadi pada saat mau matur juga hati-hati. Wah jangan-jangan saya digelari yang enggak sama sekali. Karena bisa begitu. Saya juga nggak tahu Pak Agus. Ya, ini kan proses perjalanan rohani yang tidak mudah. Saya juga nggak tahu kok bisa begitu ya. Ya, jadi intinya adalah bagaimana kita jadikan hobi apapun yang kita kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanggapan saya begini, Dr. Joko, belum tentu yang sering berbicara itu riak atau sebaliknya yang diam itu justru tawaduk, belum tentu, bisa jadi sebaliknya. Ya, makanya saya belajar dari agama sejak dulu, Mas Agus Budi. Semoga istiqomah, Dr. Joko. Iya, insyaallah. Saya itu kok bisa begini, ya saya nggak tahu. Kalau ujung-ujung jadi marah buat, tak syukuri Pak. Makanya saya bilang sama Ketua Tarmis, kalau bisa jangan ada yang lain lah. Saya sampai mati pun dengan hati kok. Itu guyon ya. Sedikit share juga Dokter. Itu ada rektor UM Bro itu yang aktif terus ini belum pernah komen itu. Bro ini. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kegiatan kami 3 hari yang lalu mengislamkan 21 orang dari gua-gua di gunung di pedalaman, dan kami bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk menghimpun dalam suatu wadah, dan alhamdulillah sudah ada masjidnya di tengah-tengah komunitas mereka. Jadi komunitas adat terpencil, dan alhamdulillah insya Allah mungkin menjelang Lebaran kita nikahkan secara massal dan sunatan massal bagi anak-anaknya. Sekedar itu kegiatan untuk pada bulan Ramadan. Dokter, boleh sharing Dokter nggih? Monggo. Baik, Bapak Ibu, ini di tengah KRI Nanggola kita ini ada luar biasa ini yang perlu kami sampaikan. Jadi ternyata masjid itu bisa menjadi pusat bahkan kekuatan yang begitu luar biasa. Jadi inisiasi dari Masjid Jogokarian Yogyakarta, masjid yang sangat
fenomenal, itu menginisiasi, menggerakkan donasi untuk membeli kapal selam Kapal yang selam. senilai harganya sekitar 5 triliun. Nah, ini luar biasa. Dengan waktu 72 jam itu di Masjid Jogokarian yang pertama akhirnya di beberapa tempat juga kemudian melakukan hal yang sama. Di Masjid Jogokarian itu 72 jam itu sudah terkumpul lebih kurang 1,1 miliar. Ini kan menjadi dahsyat ini, dokter. Nah, jadi apakah ini juga menjadi rangkaian yang kemudian sebagaimana yang tadi dokter sampaikan dalam beberapa hadis, atau seperti apa? Mohon ini dokter bisa memberikan tanggapannya, dok. Saya juga ini termotivasi, bahkan saya terkagum-kagum dengan gerakan yang sangat dahsyat di Masjid Jogokarian itu, dok. Monggo, dok. Terima kasih, dok. Mungkin sebelum saya itu kita mohon Dr. Mubarok itu dari Rektor Baik, UM Riau. UM Riau, silahkan Dr. Mubarok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu. Saya hanya ingin menyampaikan pengalaman saya, Bapak Ibu, Pak Agus. Ada kegiatan yang saya coba menginisiasi di kampus kita di Universitas Muhammad Riau, terutama dalam dua tujuan, dalam dua sisi, bagaimana memakmurkan masjid dan dengan melayani mahasiswa itu di masjid. Jadi saya sampaikan kepada sekretariat, jika mahasiswa mau ketemu saya, tunggu saya di masjid. Tetapi kalau mereka ingin ketemu di ruangan, itu agak dipersulit sedikit, diperlama. Tapi kalau mereka minta janji itu, udah cari aja Bapak di masjid. Itu ingin memberdayakan bahwa mereka mahasiswa itu ke masjid. Karena memang ini yang paling berat saya lihat untuk sholat berjemaah. Padahal dilihatnya kita sudah ke masjid, dia tetap aja di depan tangga, di dekat tangga, duduk gitu kan. Ini yang saya coba. Namun mereka jujur saja belum berhasil dengan baik, terutama organisasi-organisasi kemahasiswaan. Saya sampaikan, saya berharap kalian duduknya di masjid, rapat di masjid, bilang. Karena saya bayangkan waktu saya masih kecil dulu di kampung saya itu kalau masyarakat bermusyawarah itu di masjid gitu. Maka saya coba, silakan kalau mau ketemu Pak Rektor di masjid saja, tunggu insya Allah. Nah, insya Allah ada di masjid saya gitu kan. Nah, itu juga mendorong diri saya untuk selalu ke masjid setiap waktu sholat di mana kita di kampus, yaitu zuhur dan asar. Saya berusaha itu. Tapi kadang-kadang seperti pengajian semalam pagi oleh Pak Agus di Umbri, itu kadang-kadang juga di diri saya sendiri, sholat berjemaah itu belum batu besar gitu. Belum yang utama gitu. Kenapa? Terganggu dan rapat tadi. Ada rapat, kita dengar azan dulu, nanti setelah azan kita ulang lagi rapat. Saya selalu mengejek diri saya sendiri. Ini nggak benar, tetapi masih dilakukan gitu. Ini memang masalah. Yang kedua juga yang terakhir yang saya coba mendorong kepada teman-teman di setiap rapat saya sampaikan. Bagi saya kalau pimpinan Anda tuh waktu saya sholat masjid ada pimpinan berjemaah, tapi kok malah banyak nggak ada, berarti nggak hadir ini. Besok ada di ruangan. Bukan, saya dari dulu sudah saya gusur tempat sholat di ruangan. Kita punya masjid, kenapa di ruangan masing-masing sholatnya? Jadi yang memang ini yang kami upayakan di Umbri. Tapi saya jujur saja Pak Agus, belum kalau Pak Agus cerita belum menjadi batu besar ini. Ini yang beratnya nih. Semalam saya mengangkat satu kepala baru, ketua baru itu. Karena statuta kami baru gitu Pak Agus ya. Saya panggil calonnya itu, saya sampaikan begitu. Saya pikir sederhana aja saya inginkan bagaimana supaya kita bisa memakmurkan masjid gitu. Ini yang saya minta. Mungkin saya hanya melihat dari sisi luarnya aja, di dalam oke, sambil jalan. Tapi yang di luar nggak bagus, gimana di dalam mau bagus gitu. Nah, ini beberapa dua yang saya coba itu untuk bagaimana salah satu kebiasaan-kebiasaan kita di kehidupan sehari-hari. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Agus Budianto, Pak Agus Laca. Terima kasih. Terima kasih Pak Riki, luar biasa. Pimpinan-pimpinan kita sudah mengalihkan kantornya ke masjid, Dok. Ini Dok, luar biasa nih, Dok. Silakan dokter. Ini tapi maaf Dok, biasanya ini Pak Jack ini hadir ini, chat ini luar biasa. Mungkin
satu lagi dokter G, ini menarik Boleh, ini karena boleh. Ya. menarik sekali ini dokter. Pak Jack, dokter Nggih. Jack. Nggih. Silahkan dokter untuk bisa memberikan tanggapannya dokter. Terima kasih dokter, monggo. Ya, sebelumnya Dokter Jack ini adalah Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Nggih. Ya. Saya speechless juga ini Pak Ustadz Agus Sukaca dan Mas Agus harus ngomong apa karena merasa mendapatkan kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sudah diundang untuk tanggapan. Nggak seimbang dengan view-nya, Dokter Jack mungkin bisa dimatikan saja, nggak kelihatan wajahnya dok. Oh iya, saya matikan saja ya. Baik. Ya. Kalau komentar saya agak terbata-bata nih mau ngomong karena merasa sama senior-senior. Kira-kira ngomongnya soal apa ya Pak Agus sama Pak Agus Budiantoro sama Pak Agus Sukoco? Kayaknya testimoninya itu dari senior-senior dahsyat-dahsyat. Kalau saya rasanya masih jauh. Saya penggemar goes dan ya sedang belajar lah untuk lebih mendalami agama ini dan senang sekali mengikuti acara-acara dari Pak Agus Sukaca ini. Matur nuwun sangat diundang dan saya mengikuti matur suwun sih untuk kegiatannya. Dan kalau kemarin sampai nangis waktu mendengarkan ibunya Pak Agus Sukaca cerita bagaimana membesarkan dan mendidik. Kemudian ini barusan juga Jogokarian, terus jadi agak sedikit terinspirasi bagaimana Masjid Ar-Rahmah di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih juga sedikit banyak bisa lebih aktif lagi. Sekarang sudah aktif tapi tambah aktif dan lebih bermanfaat buat umat. Intinya sih begitu. Juga saya senada seirama sama Mas Joko tadi, saya juga penggemar goes, sempat juga keliling Bali, dan merasakan juga perjalanan yang sama, karena mulai 10 tahun yang lalu ya, sekarang di usia saya 50, mulai 40 tuh sudah mulai muter-muter, kadang-kadang kebablasan, tapi perlahan-lahan sekarang mulai supaya lebih tertata dan lebih rapih. Jadi senang juga, mudah-mudahan nanti suatu saat sama Mas Joko bisa goes bareng. Begitu Pak Agus Sukaca, Pak Agus Budiantoro, Mas Joko, teman-teman semua, para senior, matur nuwun sangat. Terima kasih Dr. Jack. Karena waktu, sekali lagi maaf Bapak Ibu, monggo Dr. Agus Sukaca untuk menyampaikan tanggapannya sekaligus closing statement dokter. Silakan. Ya, baik. Saya kira kita baru saja mendengarkan testimoni, statement-statement yang sangat luar biasa ya, dari Pak Sarifuddin Israel, dari Dr. Mubarak, dari Dr. Jack. Ya. Ini saya kira merupakan testimoni yang bisa menginspirasi, menguatkan kita untuk semakin mendekatkan diri ke masjid. Yang penting adalah bahwa di otak kita itu sudah ada impian menjadi ahli masjid. Di otak kita itu sudah ada impian nanti kita akan termasuk yang dilindungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Di yaumul mahsyar nanti akan mendapatkan perlindungan. Nah, sehingga selanjutnya adalah kita menata diri pelan-pelan untuk berada di masjid lebih banyak lagi. Saya kira ini yang paling penting ya. Sekarang posisi kita seperti apa tidak masalah. Tapi yang penting ke depan ya kita berada di masjid lebih banyak. Mungkin kita bisa mengevaluasi selayaknya masjid ini menjadi rumah kedua. Jadi kalau kita di rumah itu bisa sampai 10 jam, ya, berapa jam kita berada di masjid. Ya, ini kita perlu tata sehingga kita banyak waktu-waktu kita berada di rumah Allah. Dengan berada di rumah Allah, ini nanti kita akan tentu mendapatkan berbagai macam keistimewaan ya, yang tadi Pak Agus Budiantoro mengemukakan beberapa efek-efek dari kita menjadi ahli masjid.
itu ternyata banyak sekali. Jogokarian membuat inovasi beli kapal selam dan lain sebagainya. Saya kira ini efek dari menjadikan masjid sebagai pusat peradaban kita. Mudah-mudahan di Sabtu depan kita bisa menghadirkan Dr. Mulyono, ahli masjid, ya, karena disertasinya tentang masjid, untuk kita lebih memperdalam lagi tentang masjid ini, ya, dan kita menjadi bagian dari ahli masjid. Saya kira demikian Pak Agus Budi, Bapak Ibu sekalian, ya. Special thanks saya sampaikan kepada ibunda saya, Ibu Siti Hadiah, yang menemani acara kita hari ini. Ya. Adik-adik saya, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Ya. Ini apa namanya, Dr. Safa Hanung ini sejak awal belum pernah komen ini, padahal beliau hadir terus ini. Nah, Dr. Safa ini termasuk luar biasa. Beliau di MPKO Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pernah menjadi Direktur Rumah Sakit Sarjito, Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit Kanwioso di Balikpapan. Ya. Ini hadir terus, ini hari ini juga ada. Tadi Mas Agus Budi nggak minta beliau untuk apa? Untuk menyampaikan testimoni. Baik, Dokter. Terima kasih, Bapak Ibu. Karena waktu tentu kami tidak bisa memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya, dan ini sangat luar biasa, Dr. Agus Kaca. Jadi forum kita ini ya tentu karena teknologi tidak kemudian terbatas ruang dan waktu. Yang membersamai forum ini ada yang sudah beraktivitas dengan setir di mobilnya masing-masing, ada yang berada di ruangan kerjanya dan lain sebagainya, tetapi alhamdulillah ini masih sangat setia membersamai. Semoga betul-betul mendapatkan hikmah dari forum ini. Dan Bapak Ibu tentu dengan sangat terpaksa harus kita akhiri karena waktu. Dan komitmen kita mudah-mudahan tadi Dr. Agus Sukaca menutup dengan satu statement bahwa yang terpenting saat ini adalah bagaimana menginstall bahwa kita menjadi ahli masjid, menjadi seseorang yang hatinya terkait di masjid, itu jauh lebih penting tentang perkara apa yang sekarang terjadi menjadi proses untuk menuju lebih baik. Semoga kita demikian dan Allah memudahkan kita dan memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akhiri forum pada kesempatan kali ini. Dr. Safak, maaf. Kita akhiri. Mari kita berucap syukur, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat masing-masing dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah pekan depan kita berjumpa kembali, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya, salah dalam kekhilafan mohon dimaafkan. Kami akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.